Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Asnan Jamil dari Universitas Profesor Dr. Hamka, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 2403045057. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat wa'afiat, dan serta berbagai macam nikmat lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Pada era saat ini, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan melakukan bisnis dan menyampaikan informasi. Namun, muncul berbagai penyalahgunaan seperti penipuan online, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga pelanggaran data pribadi, maka diperlukan suatu regulasi yang mengatur ruang digital, yaitu melalui Undang-Undang ITE. Sebelumnya, apa sih Undang-Undang ITE itu? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk keabsahan dokumen elektronik serta perbuatan yang dilarang dalam dunia digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dalam praktiknya, Undang-Undang ITE mengatur berbagai aspek, mulai dari pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan tanda tangan digital, hingga aturan mengenai larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Semua ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan integritas aktivitas digital di Indonesia. Undang-Undang ITE telah mengalami 2 kali perubahan penting, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 di tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Revisi ini dilakukan untuk karena muncul berbagai kritik terhadap pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE yang dianggap multitafsir atau sering disebut sebagai pasal karet. Revisi tersebut bertujuan untuk memperjelas bunyi pasal dan mencegah penyalahgunaan hukum yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Salah satu pasal yang paling kontroversial dalam Undang-Undang ITE adalah pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini sering digunakan untuk mempidanakan seseorang atas komentar atau unggahan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik pihak lain. Meskipun pasal ini tetap dipertahankan, revisi telah menegaskan bahwa kasus ini merupakan delik delik aduan. Artinya hanya bisa diproses jika korban langsung melaporkan. Pasal penting lain adalah pasal 28 ayat 2 yang melarang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama,
ras, dan antar golongan atau yang disingkat dengan SARA. Pasal ini bertujuan untuk menjaga kerukunan di masyarakat, terutama dalam konteks keanekaragaman Indonesia. Namun pasal ini juga rentan disalahgunakan bila tidak diterapkan secara objektif. Selain itu, Undang-Undang ITE juga mengatur larangan keras terhadap penyebaran konten kesusilaan, penipuan elektronik, dan ancaman kekerasan melalui sistem elektronik. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari penjara 4 hingga 12 tahun tergantung berat dan jenis pelanggaran. Pasal-pasal ini bertujuan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sehat dari konten negatif yang merugikan masyarakat. Undang-Undang ITE juga mencakup kejahatan cyber atau cybercrime seperti peretasan, penyadapan ilegal, manipulasi data, dan perusakan sistem elektronik. Misalnya pasal 30 hingga pasal 36 mengatur hukum terhadap individu atau kelompok yang secara ilegal mengakses atau mengganggu sistem elektronik milik orang lain, baik individu, perusahaan, maupun negara. Revisi Undang-Undang ITE juga menambahkan pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam konteks digital. Penyelenggara sistem elektronik seperti platform e-commerce, media sosial, atau aplikasi digital lainnya diwajibkan untuk menjaga data pengguna dengan baik. Hal ini diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya privasi pengguna di era digital. Peran pemerintah juga diperkuat dalam Undang-Undang ITE ini, khususnya dalam mengontrol konten digital yang dianggap merugikan kepentingan umum melalui Kementerian Kominfo atau sekarang yang disebutnya dengan Komdigi. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap konten negatif, situs perjudian, pornografi, atau yang menyebarkan hoaks. Namun, kewenangan ini tetap perlu diawasi agar tidak disalahgunakan. Dalam implementasinya, Undang-Undang ITE telah menimbulkan berbagai kasus hukum yang menjadi perhatian publik. Contohnya adalah kasus Prita Mulyasari yang dilaporkan karena menyebarkan keluhan terhadap rumah sakit melalui email, atau kasus ujaran kebencian di media sosial yang sering menimbulkan kerusuhan sosial. Kasus-kasus ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya literasi digital di masyarakat. Salah satu terobosan dalam revisi Undang-Undang ITE adalah penerapan prinsip restoratif justice, yang artinya penyelesaian perkara pidana, terutama kasus pencemaran nama baik, yang lebih diutamakan melalui mediasi atau perdamaian daripada langsung memenjarakan pelaku. Hal ini dianggap lebih humanis dan mendidik serta mengurangi beban aparat penegak hukum. Meski memiliki peran penting, Undang-Undang ITE tidak lepas dari kritik. Banyak aktivis dan akademisi menilai bahwa beberapa pasalnya masih terlalu luas, tidak jelas definisinya, dan rawan digunakan untuk membungkam kritik, terutama terhadap pejabat atau tokoh publik. Oleh karena itu, transparansi dan kehati-hatian dalam penerapan sangat diperlukan. Agar tidak terjerat Undang-Undang ITE, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Ini meliputi pemahaman tentang etika berinternet, cara menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, menjaga privasi pribadi dan orang lain, serta memahami batasan hukum saat menyampaikan opini di ruang publik digital seperti media sosial atau forum online.
Undang-Undang ITE juga mendorong terbentuknya sistem pemerintahan berbasis digital atau e-government. Hal ini memungkinkan layanan publik dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui media elektronik. Dengan landasan hukum dari Undang-Undang ITE, pemerintah pusat maupun daerah dapat menyelenggarakan pelayanan administrasi seperti pajak, perizinan, dan kependudukan secara daring yang sah secara hukum. Undang-Undang ITE diharapkan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT. Teknologi baru ini membawa peluang besar, namun juga menimbulkan resiko hukum dan etika yang belum seluruhnya tercakup dalam regulasi saat ini. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang ITE di masa depan harus melibatkan ahli teknologi dan masyarakat sipil agar tetap relevan. Kesimpulannya, jadi Undang-Undang ITE ini adalah regulasi penting yang menjembatani perkembangan teknologi dengan hukum nasional. Namun, keberadaannya harus diimbangi dengan edukasi publik dan komitmen penegak hukum atau bertindak adil. Dengan begitu, Undang-Undang ITE tidak hanya menjadi alat pengendali, tetapi juga pelindung hak-hak digital masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi Undang-Undang ITE ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.